Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semua Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat tanpa sesuatu apapun. Bapak dan Ibu dan anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Jana di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP senang menjumpai Anda semua. Saya ingin mengajak bersama-sama belajar matematika pra-KBM. Nah, materinya apa? Materinya adalah statistik, ya, pokok bahasanya statistik, pokok bahasanya ukuran penyebaran, dan materinya yang sedang kita bicarakan ini, yaitu adalah koefisien kemiringan atau skewness, suatu kurva dari suatu distribusi frekuensi. Nah, menurut Carl Pearson, frekuensi kemiringan bisa dinyatakan dalam bentuk rumus seperti ini, yaitu apa? Bahwa koefisien kemiringan sama dengan rata-rata itu dikurangi modus dibagi simpangan baku. Ya, oke. Koefisien kemiringan KK ini apa? Median atau rata-rata itu dikurangi modusnya dibagi simpangan baku dari apa? Ya tentu dari distribusi frekuensi, ya, dari data distribusi frekuensi, ya gitu. Baik, nah berdasarkan koefisien kemiringan ini, suatu kurva atau suatu distribusi frekuensi, ya, kurva atau distribusi frekuensi itu didapatkan 3 kategori. Nah, apa saja macamnya? Nah, ini adalah garis. Nah, sepanjang garis ini adalah merupakan tempat dari apa? Dari data-data distribusi frekuensi itu. Nah, ini modusnya. Kemudian di sini ada median, sebelah kiri median, yaitu ada rata-rata hitung atau mean. Nah, itu. Ya, oke. Jadi ini garis, kemudian ini ada modus sebelah kanan dari apa rata-rata hitungnya. Antara modus dan rata-rata hitung terdapat apa median di sini. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, tentu seperti ini. Ya, gitu naik. Di puncaknya ini adalah apa? Modus. Kemudian turun. Ya, ini adalah gambar dari kurvanya. Ya, ya seperti itu. Nah, kurva ini adalah memiliki modus lebih besar dari rata-rata hitung. Ya, kalau kita masukkan kemari, modusnya lebih besar dari rata-rata hitung, maka ini menghasilkan bilangan apa? Negatif. S-nya ini simpan baku bilangan positif. Jadi, secara keseluruhan hasil baginya apa? KK ini bernilai apa? Negatif. Nah, kalau kita perhatikan nih kurva ini adalah condong ke kanan, tetapi miringnya ke kiri. Ya, oke. Paham ya? Jadi modusnya lebih besar dari rata-rata hitung, maka koefisien kemiringannya negatif atau kurang dari 0. Kurva ini disebut kurva negatif karena kakaknya koefisien kemiringan kurang dari 0 dan disebut miring ke kiri. Secara fisik memang miring ke kiri ya. Oke, berikutnya yang kedua. Ya, seperti tadi bahwa sepanjang garis ini adalah merupakan letak dari
nilai data dari distribusi frekuensi. Oke, kemudian ini modusnya di sini. Ya, rata-rata hitungnya juga di situ, mean-nya juga, mediannya juga di situ. Jadi gambar kurvanya seperti apa? Nah ini gambar kurvanya. Kurva ini kalau dilipat pada sumbu, ya ini garis vertikal ini, di mana ini adalah merupakan letak apa? Letak dari mean, median, dan modus, dengan tingginya adalah merupakan apa? Besar frekuensi. Kalau dilipat pada garis ini, ya dilipat pada garis ini, maka belan sebelah kiri dan kanan ini adalah saling menutup dengan tepat. Maka apa? Kurva ini disebut kurva yang simetris. Itu. Oke, sekarang yang ketiga. Posisi modusnya di sebelah kiri dari rata-rata hitung atau mean. Jadi kurva ini seperti apa? Nah ini kurvanya seperti ini. Nah, kurva ini condongnya ke kiri, tetapi miringnya ke kanan. Karena modus sebagai pengurang lebih kecil dari rata-rata hitungnya, kalau kita masukkan ke rumus ini, ya, maka akibatnya apa? Akibatnya pembilangnya menjadi positif, ya. Rata-rata hitung kurangi modus menjadi positif, menghasilkan bilangan positif, S-nya bilangan positif, maka hasilnya apa? Hasil baginya adalah lebih besar dari 0, merupakan bilangan positif. Jadi koefisien kemiringannya pada kurva yang ketiga ini adalah bernilai lebih besar dari 0 atau positif. Maka kurvanya disebut kurva yang positif. Ya gitu ya. Nah, condongnya kemana tadi? Condongnya kiri, miringnya ke kanan. Maka disebut kurva miring kanan. Nah, dari ketiga kurva ini adalah masing-masing adalah menggambarkan apa? Distribusi frekuensi. Ya, karena ini kurva dari suatu distribusi frekuensi. Maka oleh karena itu, kalau kurvanya ini merupakan kurva miring kiri, maka distribusinya juga disebut distribusi miring kiri. Kalau kurvanya simetris, maka distribusinya juga disebut distribusi simetris. Begitu pula kalau kurva dari distribusi itu miring kanan, maka distribusinya juga disebut apa? Distribusi miring kanan. Ya oke, itu. Sekarang kita akan melihat, biasanya ada permainan rumus ya dari koefisien kemiringan ini. Kita akan melihat rumus yang ekuivalen dari unsur-unsur koefisien kemiringan. Nah ini rumusnya. Berangkat dari rumus ini, kita bisa mendapatkan beberapa rumus untuk mencari masing-masing komponen ini. Nah, kita akan buat perkalian silang. Ya, gitu ya. Jadi penyebut sebelah kiri berapa? Kakak ini 1 ya. 1 kalikan pembilang sebelah kanan persamaan, nilainya sama dengan penyebut sebelah kiri persamaan dikali pembilang sebelah kiri persamaan kali penyebut sebelah kanan persamaan. Itu nilainya sama. Sehingga kita peroleh ini, ya kan? Nah, ini S kali KK sama dengan berapa? Sama dengan apa? Min kurangi modus. Nah, kalau sudah terjadi persamaan seperti ini, maka kita tinggal mencari salah satu dari komponen ini. Kalau diketahui 3 unsur yang lain, misalnya S. S sama dengan apa? Ya, ini sebelah kanan ini dibagi dengan apa? KK. Kalau mencari rata-rata hitung gimana? Ya gampang saja, ini modusnya tinggal dipindah ke kiri. Dari tanda negatif ke kiri jadi tanda positif.
Kalau mencari modusnya, ya cari modusnya, ya modus ini ke kiri, ya kan? Kemudian S kali KK ini pindah ke kanan. Ya kan, modusnya ke kiri menjadi positif, S kali KK menjadi, kalau ke kanan menjadi negatif. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, ini yang pertama. Ya, kemudian ini yang kedua, rata-rata hitung sama dengan S kali KK plus modus. Dan yang ketiga, modus sama dengan rata-rata hitung kurangi S kali KK. Oke, jadi kalau 3 unsur dari rumus ini diketahui, maka salah satunya bisa dicari. Saya tidak menganjurkan kalian menghafalkan rumus-rumus ini. Saya hanya menganjurkan menghafalkan sebagai bentuk pengertian dari satu rumus saja, yaitu KK sama dengan min kurangi modus per S. Maaf Pak, sudah batuk. Baik, sekarang kita ambil suatu contoh. Tidak semua contoh ya kita buat dari rumus-rumus ini, cuma beberapa saja. Baik, contoh yang pertama. Ini. Suatu kurva dari suatu distribusi frekuensi mempunyai koefisien kemiringan 1,25. Modusnya 7,2 dan minnya 72,5. Tentukan simpan baku sekelompok data dari distribusi frekuensi tersebut. Ya, baik. Jadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah kakaknya, modusnya, dan simpangan rata-rata hitungnya. Maka S-nya sama dengan apa? Rata-rata hitung, ya kan? Rata-rata hitung kurangi modus 72 dibagi simpan bakunya berapa? 1,25. Dihasilkan apa? Nah, ini ketemu. Ya, oke. Paham ya? Sekarang contoh satu lagi. Suatu kurva dari suatu distribusi frekuensi mempunyai koefisien kemiringan minus 0,8, lalu apalagi simpan bakunya 2,5 dan min-nya 120. Tentukan modus sekelompok data dari distribusi frekuensi tersebut. Ya, ini redaksinya sama ya, cuma diganti apa ini, angka-angkanya saja. Baik, kita lanjut. Kita jawab apa yang diketahui, ya KK, S, dan min. Masukkan ke rumus, ya paling bawah, karena yang tanyakan modusnya. Ya, oke. Modus sama dengan apa? Rata-rata hitung kurangi S kali KK. Kita substitusikan yang dari diketahui ini. Masuk ke rumus, ya didapatkan. Ya, itu. Ya, cukup jelas ya. Ini modusnya, ya kan? Sama dengan rata-rata hitung, sudah diketahui di sini 120 dikurangi S-nya 2,5, ya 2,5 kali simpan bakunya, simpan baku koefisien kemiringan minus 0,8. Oke, hasilnya adalah 120 dikurangi dengan apa? 2,5 kali minus 0,8, hasilnya adalah positif ya. Ini negatif kali negatif, hasilnya positif. 2. 120 tambah 2, 122. Baik, itu adalah contoh dari penggunaan rumus ini. Ya, baik. Sekarang kita akan mencari koefisien kemiringan kalau diketahui distribusi frekuensinya. Wah, sekarang jauh lagi ya, lebih dari awal lagi. Baik, apa-apa lebih oke sekarang. Tentukan koefisien kemiringan sekelompok data dari distribusi berikut ini. Mana distribusinya? Nah, ini untuk nomor 1 ya. Oke, ini distribusinya. Merupakan distribusi frekuensi data tunggal berbobot. Oke, kita
akan cari apa terlebih dahulu? Modusnya, ya kan? Yang paling mudah, modusnya berapa? Modusnya dilihat dari apa? Frekuensinya ini. Yang paling besar. Berapa yang paling besar? 25. Oh enggak, 25 adalah jumlah, Pak. Jadi berapa yang paling besar di antara ini? Yaitu adalah berapa? Ini frekuensi yang paling besar berapa? 9. Apakah modusnya 9? Bukan, modusnya adalah data yang memiliki frekuensi 9. Yaitu berapa di situ? Adalah 30. Ya, jadi kita tuliskan modusnya 30. Nah, nggak usah ngitung nih ya. Berikutnya mencari apa? Rata-rata hitung menggunakan rumus yang paling mudah ini ya. Langsung dari apa? Dari data. Oke. Kita tambah apa? Kita tambah apa di sini kolomnya? XI kali FI. Ya, tambah kolom XI kali FI. Nah, itu. Oke. Nah, dikalikan XI-nya berapa? Pertama 27 kali 3 berapa? 81. 28 kali 5 adalah 140. 29 kali 7 itu ya. Kemudian 30 kali 9, 31 kali 1 dijumlahkan. Kalau udah ketemu jumlahnya berapa ini? 725. Masukkan ke rumus. Ya, 725 dibagi jumlah data 25. Ketemu berapa? Nah, 29. Oke, sekarang berikutnya kita akan mencari apa? Modus tahu, min-nya sudah didapatkan. Cari apa? Simpangan baku. Ya, oke, simpangan bakunya. Kita masukkan, ini kolom-kolomnya, yaitu SI kurang rata-rata itu, ya beda data, simpangan data terhadap rata-rata hitungnya. Langsung diisi, oke, baik. Jadi datanya, mana datanya? Adalah ini datanya kan? Ini datanya. Semua data ini dikurangi apa? Masing-masing kurangi rata-rata hitungnya 29. Jadi yang pertama 27 kurangi 29, ketemu minus ya, atau negatif 2. Berikutnya 28 kurangi 29, negatif 1. 29 kurangi 29, 0. 30 kurangi 29, 1. 31 kurangi 29, 2. Oke, kita kalikan dengan apa? Dikuadratkan dulu. Ya, baik. Kuadratkan dulu ya. Hasilnya berapa? 4, 1, 0, 1, 4. Terus dikalikan dengan frekuensi ya. Ini hasil pengkuadrat ini dikalikan frekuensinya. Berarti 4 kali berapa? 4 kali 3, 12. Terus 1 kali 5, 0 kali 7, 9 kali 1, 4 kali 1. 1 kali 9, yang bawah 4 kali 1. Ya. Baik, sekarang dijumlahkan. Nah, ketemu 30. Masukkan ke rumus. S sama dengan apa? Nah, ya, adalah ini. Ya, ini rumusnya S. Apa? Sigma. Sigma dari apa? Sigma atau jumlah dari simpangan data terhadap rata-rata hitung dikuadratkan, dikalikan dengan frekuensinya, terus dibagi apa? Jumlah frekuensi. Ya gitu ya. Baik, kita lanjut. Jumlah frekuensi atau N-nya sama. Kita substitusikan bilangan yang sudah kita dapatkan tadi. Substitusikan didapatkan 30 per 25. Hasilnya berapa? 1,2. Nah ini di akar ya. Akar, maka didapatkan 1,095. Iya, saya tadi lupa menyebut akar di sini ya. Ya ada akar. Oke. Ya. Nah sekarang 3 unsur sudah didapatkan, maka kita tinggal mencari apa? Koefisien kemiringan. Nah,
Koefisien kemiringan simpang min dikurangi modus dibagi S. Minnya 29, modusnya 30 dibagi 1,095. Hasilnya berapa? Minus 0,912. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa karena ini koefisien kemiringannya negatif, berarti kurva distribusi tersebut miring ke kiri. Distribusinya juga disebut distribusi miring ke kiri. Oke, paham ya? Paham, Pak. Sekarang kita coba untuk yang distribusi frekuensi data kelompok. Ini kan data tunggal. Kalau data kelompok gimana? Oke, seperti biasa kita harus mencari rata-rata hitung dulu, mencari simpangan baku dulu, ya. Kemudian mencari apa lagi? Modus dulu, ya gitu. Oke, ini jadi koefisien kemiringannya, koefisien kemiringan, ya. Hitung koefisien kemiringan dari data berikut. Datanya mana? Nah, tentu kita ingat dulu ya, untuk mencari koefisien kemiringan apa rumusnya ini. Ini rumus koefisien kemiringan. Datanya lihat nih di tabel. Ya, ada kolom data, yaitu kolom interval kelas dan kolom frekuensi. Oke. Ini datanya. Nah, sekarang apa yang harus kita cari? Modusnya, rata-rata hitungnya. Yang paling mudah dulu. Kita cari rata-rata hitung, boleh. Rata-rata hitungnya berarti karena hitungnya besar, maka kita gunakan rumus dengan menggunakan rata-rata sementara. Jadi rata-rata hitung sama dengan rata-rata sementara berapa, sama dengan jumlah DIFI. DI-nya itu apa? XI kurangi, XI titik tengah kelas dikurangi rata-rata sementara. Oke, berarti kita harus tentukan dulu, isi dulu kolom ini dengan apa? Titik tengah kelas. Oke, titik tengah kelas pertama. Tahu ya, titik tengah kelas pertama. 75 tambah 79 bagi 2. Berikutnya 80 tambah 84 bagi 2. Di sini diisikan ya. 85 tambah 89 bagi 2 di sini. Oke. Dilanjut ya, bisa ya. Nah, 82, kemudian 87, 92, 97. Cara praktis masih ingat? Kalau udah ketemu yang pertama, tinggal ditambah panjang interval kelas. Panjang interval kelas dapat lihat dari mana? Batas bawah kelas pertama ke batas bawah kelas kedua. Berapa itu? 5 naiknya ya. Maka kalau udah ketemu 77, berikutnya tinggal tambah 55. Ya. Lalu berikutnya apa? Kalau sudah XI didapatkan, kita akan cari isi kolom DI. Nah, kolom DI ini tentu kita harus menentukan apa dulu? Rata-rata sementara. Rata-rata sementara kita ambil tengah-tengah dari XI. Tengah-tengahnya berapa? 87. Oke, kita isikan kolom DI. 77 kurangi 87 minus 10. 82 kurangi 87 min 5. 87 kurangi 87 0. 92 kurangi 87. Kemudian terakhir 97 kurangi 87. Nah, oke, sekarang dikalikan dengan frekuensinya. Ya, oke. Minus 10 kali berapa? 2, minus 20, minus 5 kali 6, minus 30, 0 kali 14, 5 kali 16, 10 kali 12. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita jumlah. Berapa jumlahnya? Nah, ini dimasukkan kemana? Jumlah ini untuk mengganti sigma DIFI. Sigma FI-nya berapa? 50. M-nya kita ganti berapa? 87. Oke, kita masukkan. Kita masukkan atau substitusikan, maka diperoleh 87 ditambah 150 bagi 50. Berapa itu? 3 ya. Jadi hasilnya berapa?
Hasilnya adalah 87 tambah 3, 90. Oke, ya, itu rata-rata hitung. Sekarang mencari apa? Modus, ya boleh. Modusnya itu masih ingat kalian bahwa modus rumusnya TB ditambah B kali S1 per S1 tambah S2. TB adalah frekuensi kelas modus. Ya kan? Kelas modusnya tentukan dulu. Ini jumlahnya 50. Kalau dibagi 2, N bagi 2 ketemu berapa? 25. Jadi, kita nanti akan mencari data dengan nomor urut 25 itu ada di mana. Ya. Oke. Ya, di situ letaknya. Gimana caranya, Pak? Nah, kita gini. Cara berpikirnya, udah tahu ya, bahwa banyak data berapa 50, maka medianya punya urutan 50 bagi 2, yaitu 25. Baik, sekarang kita lihat ini. Data dari 75 sampai 79, menduduki nomor urut berapa? 1 sampai 2. 80 sampai 84, dari 3 sampai 9. 85 sampai 89, menduduki urutan 9, ya kan, ganti 8 sudah ya, urutan 8. Kemudian sekarang menduduki urutan 9 sampai berapa? Ditambah ini, tadi 6 tambah 8 tambah ini berapa? Sudah 22, ya kan? Kemudian kalau 90 sampai 94 menduduki urutan 23 sampai berapa? Tadi 22 ditambah 16 ya, 38. Jadi urutan 25 ada di sini. Maka ini disebut sebagai kelas apa? Kelas modus. Tepi bawahnya 89 ditambah 90 bagi 2, ini tepi bawah. Panjang kelasnya lihat, dari 75 sampai 85, panjang kelasnya 5. Ya oke, nanti kita lihat S1, S2-nya berapa. Ya, kita lanjut dulu. Ya, itu panjang kelas, ya kan, 5. Kemudian S1-nya selisih frekuensi sebelum kelas modus dan kelas modus berapa? 2. Dan S2-nya berapa? Selisih antara 16 dan 12 berapa? 4 ya. Oke, kita masukkan. Ya, oke. Kemudian kita hitung berikutnya. Hasilnya berapa di sini? Ya, itu hasilnya. Jadi tahu ya, 89,5 apa? Tepi bawah kelas, tadi boleh dari mana? 89 tambah 90 bagi 2. Tambah 5 itu panjang kelas. 2 adalah ini, 2. 4-nya mana? Adalah ini, S2. Diperoleh, ini pembilang kali 5. Jadi berapa? 10. Jadi hasilnya 9,5 ditambah 10 per, ini jumlahnya ini berapa ini? 2 tambah 4, 6. Ya. Oke, seperti itu. Modus sudah tahu, rata-rata hitung tahu. Sekarang kita cari apa? Simpan bakunya. Nah, ini rumus simpan baku. Dari data ini apa yang kurang? Dari data pada tabel apa yang kurang? Ini sigma DIFI ada. Sigma DIFI sudah ada nih, 150. Yang belum ada DI kuadrat FI. Ya, itu. Sigma FI sudah ada 50 ya, oke. Kita lanjut isi atau buat apa? Kolom. Kolom DI kuadrat apa? FI. Masukkan. Ya kan? Nah, DI kuadrat FI. Ya, kita isi dulu kolom DI kuadrat. Baik. Kita isi DI kuadrat, DI-nya mana? 10. Kuadrat 10, 100. Min 5 kuadrat, 25. 0 kuadrat 0, 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100. Oke, lanjut ya. Diisi ya. Setelah diisi, ini dikalikan dengan apa? Frekuensi. Jadi 100 kali berapa? 2. Tuh ya. Terus 25 kali berapa? 6. Terus 0 kali 14. Terus berikutnya lagi ada lagi berapa?
25 kali 16, dan terakhir 100 kali 12. Kita jumlahkan. Nah, 1950. Nah, ini kita tinggal substitusikan. Substitusikan kemari, ini yang 1950 disubstitusikan kemari. Nah, ini FI adalah 50. Ini DI FI 150 dibagi sigma FI 50 dikuadratkan. Ya, oke. Kita lanjut, substitusikan. Ya, isinya adalah ini hasilnya. Terus, ya, syarat 1950 bagi 50 ketemu 39. 150 bagi 50, 3 kuadratkan 9. Ya, hasilnya berapa? Akar dari 30. Berapa itu? 5,477. Baik, ketika unsur sudah dapatkan, maka kita bisa mencari apa? Koefisien kemiringannya. Tinggal substitusikan. Berapa rata-rata hitung 90? Modusnya 91,17. Simpan bakunya 5,477. Substitusikan. Ya, itu ya hasilnya. Ya, ini hasilnya. Minus 0,214. Jadi, ini kurva ini miring kemana kurva? Punya kemiringan berapa? Negatif. Ya, berarti distribusi frekuensi ini, karena ini kurvanya memiliki kemiringan negatif, ya, maka distribusi frekuensinya ini berarti juga apa? Ini maksud saya, ini adalah miring ke kiri. Jadi distribusinya miring ke kiri. Dengan koefisien kemiringannya negatif 0,214. Baik, cukup jelas? Ya, mohon Anda semua perhatikan betul ya. Sekarang ada soal latihan. Nah, ini. Tentukan KK dari data distribusi berikut. Ya, koefisien kemiringannya. Baik, anak sekalian, saya berharap kalian semua untuk bersedia subscribe ya. Berikan apresiasi Pak Jana ya, biar senang Pak Jana. Oke, koefisien kemiringan sekarang ya. Oh ya, tadi subscribe ya, subscribe biar Pak Jana senang. Kemudian apa? Kemudian apa anak sekalian? Kemudian like dan share. Ya, oke. Ini soalnya. Ya. Oke, sampai di sini. Saya yakin Anda semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bersemangat ya. Oke. Baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terakhir yang akan kita bicarakan yaitu koefisien keruncingan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.